Nah, sekarang berarti bagaimana sih dok untuk pencegahannya gitu? Ini karena ini yang paling penting nih dok ya, pencegahan gitu. Karena ini yang bisa kita lakukan atau yang bisa Ketoren lakukan. At least pencegahannya seperti apa sih dok? Eh, Dok Mary? Ya, Sorry. Oke. ada melek tadi loading. Oh Oke ya, dok. benar. Jadi tadi ada 4 ya kuncinya gimana mencegahnya. Pertama adalah vaksinasi rabies. Kedua, ada diulang setiap tahun ya. Walaupun ada beberapa vaksinasi, brand vaksinasi yang dapat diulang setiap 3 tahun sekali, kalau nggak salah satunya Novivax. Tapi better better way adalah diulang setiap setahun sekali. Kemudian yang kedua adalah sterilisasi. Ketiga adalah kita harus tidak kita tidak boleh meliarkan hewan peliharaan kita. Kita harus jadi pemilik hewan yang bertanggung jawab. Tidak boleh diliarkan kenapa di luar rumah ya karena tadi kita juga bisa mengontrol dan kita nggak bisa mengawasi hewan peliharaan kita kalau misalnya tergigit berantem sama hewan lain di luar rumah karena nggak ada yang kontrol nggak ada yang melindungi dan itu kita nggak akan menunjukkan kita sebagai pemilik hewan yang bertanggung jawab. Yang keempat adalah menghentikan perdagangan daging anjing atau menghentikan konsumsi daging anjing karena itu sangat berpengaruh terhadap transportasi penyebaran penyakit rabies wilayah ke wilayah dan hal ini yang menjadi kontributor utama kenapa Indonesia sulit sekali untuk bebas dari rabies dan kita saat ini hanya 8 provinsi yang bebas dari rabies. Bayangkan dan cuma 8 provinsi gitu. Dan saat ini kejadian luar biasa rabies terjadi di mana-mana gitu ya. Tidak hanya ada di dan korbannya paling besar adalah anak-anak. Dan ini kan sangat ironis ya. Padahal ini sangat preventable atau ini sangat-sangat bisa dicegah. Jadi jangan malah teman-teman harus bawa vaksinasi. Tidak ada efek samping yang signifikan saat kita melakukan vaksinasi. Sama seperti teman-teman kita sebagai manusia kemarin kita menghadapi pandemi COVID-19 dan kita saat ini bisa mengontrolnya karena apa? Karena bisa kita menerima vaksinasi sehingga terbentuk herd immunity atau imunitas atau kekebalan kelompok. Nah itu yang sangat kita perlu capai. Sebanyak minimum target ya secara saintifik adalah 70 sampai 80% total populasi hewan bisa tervaksin rabies. Di situ kita bisa menang dan bisa mengontrol wabah rabies dan kita bisa bebas rabies. Itu. Baik. Jadi kalau bisa kita highlight ya untuk pencegahan rabies yang pertama adalah vaksinasi gitu ya. Jangan lupa untuk vaksinasi rabies ya dok. Itu tadi ditekankan banget dari kita at least vaksin kucingnya gitu ya. Vaksin rabies eh, sebaiknya tahunan gitu ya. Lebih baik lagi tahunan walaupun ada yang mungkin bilangnya 3 tahun tapi eh, kalau misalkan bisa setahun sekali silahkan gitu ya. Kemudian untuk yang kedua tadi apa namanya em, limitasi akses gitu ya, kucing jangan dibiarkan keluar gitu. Karena kita nggak bisa kontrol nih, ketika kucing di luar mereka akan kontak dengan hewan-hewan lainnya. Dan yang ketiga steril, jangan lupa semoga jangan sampai overpopulasi, dari overpopulasi bisa penyakit jangkauan penyakit akan semakin mudah gitu ya dok. Dan yang nomor 4 tadi itu hentikan perdagangan daging anjing karena efeknya banyak ya dok ya, dari transportnya aja itu sudah bisa menyebarkan penyakit tersebut gitu. Nah dok, mungkin di sini teman-teman banyak yang penasaran juga sih dok tentang vaksinasi gitu ya. Karena ini yang paling mereka bisa lakukan. Oke, setelah dengerin live dari Dok Mary, aku belum vaksin nih, aku mau vaksin kucingku sekarang deh gitu. Mungkin bisa diceritakan dulu dok, dari vaksinasi ini sebenarnya bisa mulai dilakukan sejak kucing umur berapa dan apakah apakah ada syarat tertentu mungkin untuk melakukan vaksin rabies?
Ya, syarat bisa dilakukan vaksinasi itu at least hewan berusia 12 minggu ya teman-teman. Itu at leastnya ya. Jadi kalau kita bisa lakukan sedini mungkin lakukan ya, tapi at least 12 minggu bisa dilakukan vaksinasi. 12 sampai 16 minggu ya, terutama di kucing. Jadi itu salah satunya. Oh ya, saya ingin juga sampaikan tadi saya sempat lupa satu poin gitu ya. Tadi itu alasan juga kenapa perdagangan daging anjing ini sangat berpengaruh dengan penyebaran penyakit rabies gitu, dan kenapa kenapa karena ada beberapa publikasi jurnal, teman-teman juga bisa search sendiri di Google Scholar, kasus-kasus terutama baik itu di Indonesia atau juga di negara Afrika ya, konsumsi otak anjing atau konsumsi kepala anjing yang dilakukan oleh masyarakat yang mengkonsumsi daging anjing itu juga punya potensi penularan rabies, karena teman-teman mengkonsumsi area atau organ yang memproduksi virusnya gitu, yaitu bagian otak dan juga bagian kepala atau lidah, dan juga bagian lidah, jadi daerah kepala itu memang sumbernya, dan itu konsumsi tersebut. Dan juga yang punya potensi besar adalah orang-orang yang melakukan penjagalan, orang-orang yang menjaga anjing, itu potensi dia terinfeksi rabies besar, karena yang dilakukan adalah orang-orang ini melakukan kan tidak tanpa APD sama sekali, mereka dengan tangan kosong mereka mengapak anjing, menjaga anjing, jadi dan juga kemungkinan ada perlawanan gigitan saat mereka membantai anjingnya gitu ya, karena kan prosedurnya kan sangat kejam ya, tidak ada animal welfare ya, there's an animal abuse and animal cruelty there. Dan itu yang menyebabkan kenapa perdagangan daging anjing juga sangat signifikan kontribusinya, selain dari memindahkan dan mereka mentransportasikan dari wilayah rabies ke bebas rabies ya, itu ya. Jadi kalau itu yang saya ingin tambahkan, tapi kalau poin vaksinasi ya at least 12 minggu. Baik, baik dok, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Jadi kalau teman-teman tadi banyak yang bertanya, kalau gitu kita bisa mulai vaksin dari kapan gitu ya? Eh, as early as 12 minggu ya dok ya. Secepat 12 minggu bahkan kucing sudah bisa, anak kucing sudah bisa divaksin rabies gitu. Untuk syaratnya mungkin tadi ya harus sehat gitu ya. Konsultasikan dulu ke dokter hewan gitu ya. Jangan lupa cek fisik gitu ya. Untuk cek-cek yang lainnya gitu. Obat cacing juga jangan lupa gitu ya. Jadi mulai dari 12 minggu teman-teman sudah bisa mulai memvaksin kucingnya. Terus tadi juga bisa diulang ya setiap setahun sekali gitu. Nah, kalau untuk kucing yang misalkan ini dok, kucing senior, kemudian indoor nih nggak pernah keluar, apakah masih harus sering divaksin rabies juga dok? Nah, ini sangat menarik sih teman-teman, tergantung apakah dia sudah dilakukan vaksinasinya beberapa kali gitu. Misalnya kayak dia 10 berusia 10 tahun, jadi sudah 10 kali divaksin, artinya dia punya titer antibodi yang cukup tinggi gitu untuk proteksi. Tapi tetap bagi saya, jika kita berada atau tinggal di wilayah yang resiko rabiesnya tinggi, tetap kita perlu proteksi. Jadi tetap diulang. Gitu. Jadi sangat tergantung sama situasi dan wilayah tinggal hewan tersebut. Oke, baik. Jadi tergantung wilayah tempat tinggal, cuma masalahnya hanya 8 provinsi yang bebas dari rabies ya teman-teman. Jadi terutama untuk uh, dari terutama untuk tempat-tempat atau provinsi yang memang dia kasus rabiesnya itu tinggi atau ada berada di zona merah, itu alangkah baiknya melakukan rabies. Namun mungkin untuk beberapa kondisi bisa dikonsultasikan kembali dengan dokter hewan ya. Gitu. Nah, untuk pencegahan tadi kita udah tahu ya 4 poin pentingnya, tadi vaksinasi diulang terus gitu ya. Kemudian juga pedagang daging juga sebaiknya
banyak resiko ya. Jadi sebaiknya tidak dilakukan gitu ya. Kemudian juga tadi overpopulasi, jadi jangan lupa untuk mensteril kucingnya. Dan yang terakhir, nggak lupa diingatkan juga limitasi gitu ya. Jangan biarkan kucing-kucing terlalu banyak beredar di jalan karena kita susah mengontrolnya gitu. Nah, Dok, mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A, ini teman-teman udah banyak banget pertanyaan. Kata terakhirnya deh, Dok, gitu. Mungkin saran untuk para cat owner di sini, Dok. Saran yang selain tadi mungkin apa vaksinasi gitu, mungkin ada poin-poin yang perlu diperhatikan oleh para cat owner, Dok. Nasihat untuk para cat owner mungkin, Dok. Baik, kalau nasihatnya teman-teman tetap ya adalah vaksinasi hewannya, hewan peliharaan teman-teman segera. Lalu yang kedua sterilisasi. Ketiga tidak meliarkan hewan peliharaan. Keempat dukung untuk daerah teman-teman, ke wilayah tinggal teman-teman untuk mengeluarkan pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. Ya, ya itu harus banget teman-teman dukung sehingga regulasi itu ada dan itu bisa melindungi wilayah teman-teman karena rabies ini penyakit yang sangat serius gitu ya. Dan tapi semua bisa prevent atau tercegah gitu. Ya itu aja sih. Baik. Nah, teman-teman tadi poin-poinnya mudah-mudahan dicatat ya gitu. Jadi setelah kita mengikuti apa namanya Connect with Animonda dan Jakarta Animal Network ini, teman-teman banyak dapat informasi baru nih tentang rabies. Dan semoga setelah mengikuti sesi kali ini, teman-teman jadi banyak dapat pemahaman dan juga teman-teman bisa sharing nih ke teman-teman cat owner lainnya ya, bahwa jangan lupa vaksin itu penting. Dan vaksin rabies terlepas dari vaksin lainnya misalkan F3 atau F4, rabies itu juga tetap penting dilakukan. Oke, nah mungkin kita sekarang masuk ke sesi Q&A dulu nih, udah banyak yang nanya. Dan saya juga mau apa menanyakan dari story ini. Jadi kemarin kita ada beberapa pertanyaan juga nih, Dok, di story ya. Jadi teman-teman udah nggak sabar nih dengan topiknya, jadi mereka sudah mulai bertanya. Mungkin ada pertanyaan dari Miko Maruko. Rabies pada kucing dan anjing apakah sama, Dok? Dan kenapa sih lebih banyak kasus di anjing? Bahkan tadi disebutkan sampai 90% kasus gigitan anjing itu kasus rabies adalah 90%-nya adalah anjing gitu ya, Dok. Mungkin boleh diklarifikasi apakah sama atau mungkin beda? Baik. Kalau kasusnya sih sama saja ya, namanya ada penyakitnya virus rabies sama gitu ya. Cuman memang ada perbedaan dari ekspresi gitu ya, dari behavior masing-masing spesies hewan itu kan punya behavior general yang berbeda gitu. Jadi kayak hewan anjing dan kucing dan lebih kepada juga social behavior dari spesies hewan tersebut. Anjing itu kan hewan berkelompok ya. Jadi otomatis kenapa juga lebih tinggi karena mereka hidup dalam pack gitu. Lalu kalau kucing itu cenderung hewan yang komunal tapi lebih ke soliter juga gitu. Jadi mereka hanya berkumpul kalau misalnya memang di daerah makan gitu ya, daerah makan gitu. Tapi secara individu mereka lebih soliter gitu. Jadi untuk mereka berkumpul kayak misalnya kita di COVID-19 kita kan nggak boleh ya berkumpul ya. Nah, kecenderungan itu juga mungkin ya itu bisa menjadi salah satu aspek kenapa justru lebih banyak di anjing gitu ya karena juga ada pengaruh sosial behavior. Kalau dari saya sih itu misal itu salah satunya yang bisa terpikirkan mengapa runutannya kenapa lebih besar itu persentase yang ada di anjing ketimbang di kucing. Jadi itu bisa salah satu dan ya kita bisa ekspor juga gitu ya di Google Scholar terutama informasi mengapa besar gitu presentasi dan juga interaksi ini lebih intens ya anjing dengan manusia gitu ya ketimbang kucing dengan manusia yang memang kita tahu mereka punya sosial behavior yang sangat berbeda gitu dan ekspresinya juga lebih masing-masing spesies memiliki ekspresi
yang unik ya. Kucing memang sangat unik ya, dan juga anjing juga sangat unik gitu. Tapi lebih kepada ya pattern social behavior mereka yang pack gitu, sehingga kemungkinan untuk saling menularkan dog to dogs itu most likely bigger than the cats. Oke, terima kasih dok untuk jawabannya. Jadi menarik banget ya. Jadi ternyata behavior atau perilaku atau sikap dari hewan pun juga bisa mempengaruhi ya. Karena anjing itu adalah pada nalurinya atau pada dasarnya adalah hewan yang sosial. Mereka berkumpul gitu ya. Maka ya ketika ada penyakit akan lebih mudah tersebar gitu. Itulah mengapa mungkin salah satu alasan dari yang sering kita lihat adalah yang disalahkan atau yang menjadi kambing hitam adalah anjing gitu ya, karena memang pada dasarnya anjing itu adalah makhluk sosial dan mereka berkumpul sehingga penyebaran penyakit pun juga akan lebih mudah terjadi ya. Beda dari kucing ya dok ya, kucing mungkin kan dia makhluk introvert ya, jadi dia makhluk apa namanya uh, tidak berkelompok gitu seperti anjing. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih dok. Uh, untuk anabul yang sudah divaksin tahunan rutin, apakah tetap bisa terjangkit rabies? Ini pertanyaan dari Kak Dejanis. Nah, ini makanya fungsinya kita lakukan vaksinasi sehingga hewan tersebut memiliki titer antibodi yang cukup tinggi untuk hewan. Dan oh ya, sama satu lagi, kenapa sih vaksinasi harus diulang? Ya karena tadi menjaga titer antibodi di hewan tersebut untuk tetap bisa optimum atau minimum minimum kan 0,5 mili 0,5 IU ya, jumlah titer antibodi yang minimum sekali harus dimiliki oleh satu individu. Masalahnya di setiap individu hewan itu nggak semuanya bisa produksi maksimum gitu. Ada yang saat di satu kali vaksin kita antibodinya bisa like 2, 3 skyrocket. Ada yang sangat kecil malah gitu, karena memang sangat bergantung sama imunitas individu masing-masing hewan, baik hewan atau manusia. Jadi that's why kita harus booster terus gitu, vaksinasinya. Dan kalau misalnya that's why juga kalau sudah tervaksin ya, dan terutama antibodi titer antibodinya dalam kondisi optimal, untuk dia saat dia digigit dan dia terinfeksi itu sangat minim gitu untuk bisa menyebabkan infeksi kepada hewan tersebut, karena dia punya antibodi uh, yang cukup optimal. Dan exactly the same thing itu kenapa vaksin COVID-19 itu sangat penting untuk proteksi dan meningkatkan kekebalan kelompok gitu, kekebalan masyarakat. Seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih Dok Mary jawabannya. Jadi terjawab ya. Mudah-mudahan Kak Dejanis puas gitu dengan jawabannya bahwa memang apa namanya butuh pengulangan karena tadi kata kuncinya adalah titer antibodi. Ketika titer antibodinya menurun, disitulah penyakit bisa masuk. Nah, makanya kenapa ada yang namanya pengulangan vaksin gitu. Jadi kita mencegah supaya si titer antibodinya itu turun. Jadi kita sebisa mungkin stabil di atas gitu ya dok, supaya si penyakit-penyakit ini tuh nggak bisa masuk. Gitu. Makanya tadi kita ulang lagi bahwa rabies itu nggak cukup sekali gitu, tapi juga butuh pengulangan. Ya. Jadi kata kuncinya tadi titer antibody gitu ya dok ya. Oke, semoga terjawab. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini juga pertanyaan dari Intan DWP 03 nih ya. Bagaimana kita tahu stray cat di luar terkena rabies dan penanganan pertama ketika anabule tergigit? Itu dok, mungkin bisa dijelaskan lagi gitu ya. Kalau ada stray cat, kita tahunya itu rabies atau enggak, dan gimana sih penanganan pertama ketika ada anabul yang tergigit? Baik, yang pasti ya, tadi kita udah jelasin gejala klinis, apa namanya, ada air liur, agresif, tapi juga itu kan fase agresif, tapi ada fase paralisis, yaitu hewannya lumpuh, tidak bisa menularkan. Jadi di fase agresif inilah fase penularan penyakit rabies. Jadi bukan pada fase paralisis ya. Karena paralisis dia tidak bisa sudah paralisis atau lumpuh total gitu.
Lalu apa yang bisa dilakukan saat kita tahu, ya segera bawa dokter hewan untuk segera dilakukan penanganan luka gigitan, dan juga kalau memang di daerah rabies ya untuk dilakukan observasi teman-teman 14 hari. Um, Lalu juga apa yang bisa dilakukan untuk baik hewan maupun manusia adalah kita cuci luka di bawah air mengalir selama 15 menit menggunakan sabun, karena amplop virus, jadi bagian yang membungkus virus rabies ini bisa hancur, bisa dibunuh dengan sabun. Gitu. Jadi ada interaksi protein dari hubung virus tersebut, virus rabies itu yang bisa hancur, bisa kita uh, eliminasi dengan sabun dan dicuci di bawah air mengalir 15 menit, atau kalau memang ada sabun dengan alkohol. Oke, baik dok. Nah, ini uh, apa membilas luka gigitan dengan air dan campur sabun ini apakah berlaku untuk kucing juga dok? Atau hanya di manusia saja? Manusia dan kalau memang untuk hewan juga sama lakukan. Jadi bisa teman-teman siapkan istilahnya, bukan istilahnya, namanya misalnya chlorhexidine ya. Sabun chlorhexidine itu juga bagus banget, itu bisa disiapkan. Tapi kalau nggak ada ya sabun biasa, lakukan aja untuk penanganan pertama, tapi harus langsung ke dokter hewan supaya dapat tata laksana pengobatan penyakit pengobatan luka gigitan gitu. Jadi nanti biar dokter hewannya yang bisa melakukan tata laksana yang tepat gitu. Tapi ini adalah hanya P3 kali saja. Baik. Jadi ternyata tadi kita untuk penanganan pertama ketika hewan tergigit atau kita manusia tergigit hewan yang suspek rabies itu bisa dengan mengalirkan luka bekas gigitannya itu di bawah air mengalir, kemudian bisa pakai sabun ya dok. Atau disarankan juga menggunakan cairan yang namanya chlorhexidine. Itu mungkin teman-teman bisa Google dulu nih chlorhexidine apa gitu ya. Disiapkan aja gitu ya di rumah karena itu juga bisa untuk penanganan luka-luka lainnya mungkin ya dok ya gitu. Tapi untuk rabies ini penanganan pertamanya adalah itu tadi. Jadi yang penting adalah air mengalir, kemudian sabun atau kalau ada chlorhexidine itu bisa selama 15 menit ya dok ya. Gitu. Nah ini penting juga dicatat oleh teman-teman. Nah kemudian mungkin kita masuk ke pertanyaan yang ada di sini tadi yang udah teman-teman taruh di apa namanya question box-nya di sini. Terima kasih. Pertanyaannya banyak banget nih, seru ya teman-teman. Mungkin ini ada pertanyaan menarik juga nih dok. Dari Tibob Fans. Dok, kucing yang hamil jika terinfeksi rabies, apakah bayinya akan tertular dan bisa mengalami keguguran? Gimana ini dok? Kalau kucing hamil atau bisakah menularkan ke janinnya gitu? Begitu mungkin pertanyaannya ya. Pertanyaannya seperti itu dok. Ya dok, dok Mary, apakah tadi terdengar? Pertanyaanku apakah terdengar? Mungkin dok Mary lagi nge-lag. Halo dok. Halo, ya. Oke. Mohon maaf, ini agak loading. Jadi pertanyaannya itu apa tadi suaranya kayak putus-putus tadi saya dengarnya. Oke, kita ulang lagi nggak apa-apa ya dok ya. Jadi ada yang menanyakan dari apakah kucing yang hamil kemudian tergigit atau terinfeksi rabies ini bisa ditularkan ke janinnya dok? Oh, kalau itu sih kita perlu reading lebih banyak sih ya. Tapi kalau yang jelas ini adalah penyakit yang ditularkan melalui saraf, sel saraf. Itu yang bisa kita jadi patokan. Dan
penularan saat ini hanya bisa melalui gigitan atau kontaminasi langsung dengan media virusnya, yaitu antara saliva dan juga konsumsi otak atau dengan otak ya, seperti itu. Oke, baik. Lalu kalau sudah terinfeksi pada hamil ya, kalau sudah terinfeksi dan menunjukkan gejala ya pasti kematian gitu. Baik. Gitu. Tapi yang jelas saat ini faktanya adalah hanya bisa melalui gigitan. Oke, baik. Jadi penularan memang dari saliva, belum ada belum menemukan penelitian gitu ya bahwa rabies ini juga bisa ditularkan melalui janin. Hanya saja memang ketika hewan sudah terkena terinfeksi penyakit rabies ini memang kemungkinan matinya sangat besar gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika dia sudah ada gejala maka kemungkinan besar hewan tersebut akan tidak selamat begitu ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, Dok. Satu pertanyaan lagi. Sebentar. Banyak banget ini yang bertanya. Seru banget. Mungkin kita akan tentang ini, Dok. Rabies, oke. Dok, rabies pada hewan apakah sama akan mengakibatkan rasa seperti terbakar? Apakah iya, Dok? Gitu ya. Ini dari K-pop Fans. Ya, karena memang berkaitan dengan saraf ya, jadi ya rasa sakit, kemudian banyak halusinasi, itu juga salah satu penyebabnya. Dan kalau misalnya ya itu juga tadi karena dia rasanya juga banyak develop lain tadi ya, karena berhubungan dengan rasa sakit, dan juga dia tidak bisa ada ketakutan terhadap cahaya, ketakutan terhadap air, dan juga tadi air liur yang berlebihan, gitu ya, jadi yang benar-benar air liur yang terus menerus atau hipersalivasi gitu, karena tapi dibarengi dengan tadi gejala-gejala tersebut ya. Jadi saat kita mendeteksi atau mengobservasi gejala klinis itu kita sangat-sangat tergantung di mana lokasi kita dan apakah hewan tersebut atau hewan tersebut menunjukkan gejala klinis lebih dari satu. Karena air liur yang berlebihan itu tidak melulu juga rabies gitu ya. Karena banyak gitu kasus-kasus lain yang memang dia hipersalivasi. Misalnya contoh kayak kita habis kasih terutama kucing yang paling sering kasih obat cacing, terus obat cacingnya nggak ditelan gitu, dia ini habis itu dia jadi hipersalivasi loh. Jadi apa kurang keracunan ya kan, banyak gitu juga ya gejala klinis. Makanya kenapa mengapa perlu observasi, mengapa juga gejala klinisnya harus pasti ada harus dibarengi beberapa gejala klinis lain gitu. Itu sih. Baik. Jadi tadi supaya menghindari teman-teman panik mendadak gitu ya, karena kita melihat juga sebagai praktisi NGO, kita melihat banyak berita-berita dan banyak beredar di WhatsApp group. Jadi masyarakat panik gitu terhadap penyakit rabies, terutama juga di wilayah DKI atau wilayah yang bukan terjadi KLB rabies, di mana masyarakat mengusir pemilik yang mempunyai anjing gitu ya, contohnya hewan, diusir atau diancam untuk dieliminasi ya, segala macam. Jadi sebenarnya ya itu sangat tidak tepat gitu. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita tanggung jawab juga untuk vaksinasi dan lakukan pencegahan lainnya gitu. Dan ya kalau memang kita berada di wilayah endemik rabies ya kita harus hati-hati gitu. Vaksinasi diri Anda dan juga tidak berinteraksi dengan hewan liar. Kalau misalnya hewan tidak berpemilik, hewan di jalan, hewannya tidak jelas status vaksinasinya gitu. Jadi
jika yang berliterasi ya pastikan Anda menggunakan yang aman dan pastikan Anda tervaksinasi. Itu sih yang bisa saya sarankan. Jangan panik, tapi kita harus tahu apa yang kita harus lakukan kalau berinteraksi ataupun terkena gigitan. Baik. Jadi jangan panik ya teman-teman, walaupun ini memang beritanya terlihat sangat menakutkan, tapi yang pertama kali kita harus ingat adalah jangan panik, karena ketika panik kita lupa nih harus ngapain gitu kan. Kita akhirnya malah saling menyalahkan gitu. Tapi dari diri kita sendiri dulu aja, mulailah dengan tadi vaksin ya. Jangan lupa teman-teman vaksin, kemudian tadi 4 poin penting dari Dokter Mary nih tadi vaksin, terus steril, kemudian kucing indoor ya gitu. Sebaiknya peliharalah kucing di dalam rumah supaya kita lebih mudah mengontrol dan juga hentikan perdagangan daging anjing gitu. Nah mungkin dok sebelum kita penutupan nih karena ini waktunya juga sudah habis, sudah jam 8 nih, kita seru banget ngobrol tentang rabies. Satu lagi dok nih ya pertanyaan, ketika kita menemukan misalkan tergigit kucing kita, anabul kita tergigit oleh apa namanya kucing atau anjing yang diduga adalah sudah terinfeksi rabies, kita harus melapor kemana ya dok? Atau kita melihat ada hewan yang terkena rabies, ini sebelum kita panik dulu nih dok, kita boleh melapor kemana sih dok? Yang jelas melapor kepada dinas peternakan atau kesehatan hewan atau dinas pertanian, pokoknya yang berkaitan dengan hewan, silakan teman-teman laporkan ke sana. Tapi kalau misalnya di daerah yang endemik rabies itu sudah ada semacam satgasnya, atau kalau dari Kementerian Pertanian itu punya kader siaga rabies atau kasira, itu teman-teman bisa lapor dan kontak satuan tugas keamanan di sana, Mbak Bisa, Kamtipmas, ya yang teman-teman bisa harus laporkan, dan itu sangat penting gitu. Kenapa harus dilaporkan kalau teman-teman curiga itu hewan tersebut rabies? Oke, jadi bisa ke Kementerian Pertanian ya dok ya, dan untuk di wilayah yang endemik bisa ke ada satgasnya sendiri, ternyata ada satgas rabies. Jadi sebaiknya dilaporkan gitu ya dok ya. Oke dok, terima kasih banyak. Mungkin 1 jam ini sangat sangat banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Kita tadi sudah tahu bagaimana sih rabies itu sebenarnya, apakah bisa menular ke kucing, kemudian juga yang paling penting tadi untuk masalah pencegahan gitu ya dok. Kemudian juga tanda-tanda atau ciri-ciri, dan juga yang penting cara kita untuk menanggulangi ketika rabies ini terjadi. Kita juga tadi sudah ngobrol juga tentang pencegahan ketika bukan pencegahan, penanganan pertama ketika anabul atau kita sendiri mungkin yang terkena rabies. Mudah-mudahan enggak, tapi dari ilmu yang kita dapatkan dari Dokter Mary ini semoga dapat bermanfaat buat kita ke depannya. Dan yang penting kita menjadi lebih aware nih tentang rabies ini. Mungkin yang tadinya kita, kucing kan juga nggak bisa nular, tapi tadi Dok Mary sudah share pengetahuan juga bahwa di jurnal ini kucing juga kena loh, dan kasusnya juga tidak rendah ya, tidak kecil gitu, bahwa kucing pun juga bisa menularkan rabies gitu. Jadi mungkin kita akan ngobrol lagi mungkin Dok Mary di Connect with Animonda selanjutnya. Kita mungkin cukupi dulu ya dok ya gitu untuk program kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi nih Dok Mary. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Mungkin teman-teman say goodbye dulu ke Dok Mary. Terima kasih untuk ilmunya malam ini. Seru banget. Terima kasih banyak dok. Banyak Dokter Nadia dan teman-teman Animonda dan teman-teman semua. Saya minta maaf kalau ada kesalahan teknis atau suara ya karena situasi, tapi semoga tadi penjelasannya terdengar jelas dan saya harap ada yang bisa teman-teman dapatkan dari diskusi kita. Terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih banyak ya Dokter Nadia. Baik, terima kasih banyak Dokter Mary dan juga Animal Network yang sudah berbagi ilmunya kepada kita di malam hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang masih standby di sini, sedikit pengumuman bahwa ini kan kita akan ada giveaway untuk penanya terbaik. Nanti setelah live ini kita akan infokan, kita akan umumkan untuk ketiga pemenangnya. Jadi
Ditunggu aja ya teman-teman ya. Kita akan pilih penanya terbaik setelah live ini berakhir. Baik, kalau gitu saya dengan Dr. Hewa Nadia izin pamit dari Connect with Animonda. Kita bertemu lagi di episode kedua. Stay tune untuk pengumuman selanjutnya untuk materi-materi berikutnya yang nggak kalah serunya gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam.